Mending pilih Innova Zenith Q daripada Fortuner atau Pajero. Kenapa? Nanti kita bongkar. Yang beralamat di Jalan Panjang nomor 25 Kebonjeruk, Jakarta Barat. Patokannya di seberang apartemen Wang Plaza. Selain melayani penjualan mobil baru, Plaza Toyota Grand Garden juga melayani servis dan pembelian spare part. Jadi, bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan servis mobil Toyota kesayangannya, bisa datang langsung ke Plaza Toyota Grand Garden atau Bapak Ibu bisa hubungi Aprian terlebih dahulu. Biar Aprian bantu jadwalkan booking servisnya, biar Bapak Ibu tidak antri di saat datang ke showroom kami nanti. Nah, bagi Bapak Ibu yang ada rencana untuk pembelian mobil Toyota baru, tentunya Aprian sudah siapkan promo-promo menarik buat Bapak Ibu semuanya. Contohnya yang pertama, setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, baik secara cash ataupun kredit, Bapak Ibu akan mendapatkan diskon spesial. Diskon terbaik hingga puluhan juta dan bahkan Bapak Ibu masih bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita juga ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping saya ini ada Kijang Innova Zenith dan Kijang Innova Reborn. DP-nya mulai dari 35 jutaan saja. Lalu ada Toyota Fortuner, DP mulai dari 80 jutaan. Kemudian untuk Toyota Proxy, DP-nya mulai dari 60 jutaan. Kemudian untuk Toyota Alphard, DP-nya mulai dari 250 jutaan. Kemudian untuk Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Race, DP-nya mulai dari 15 jutaan saja. Lalu untuk mobil Toyota LCGC kita, yaitu Agya dan Calya, DP-nya mulai dari 10 jutaan saja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga mulai dari 0% saja untuk tenor 1 tahun. Dan kita masih punya promo bunga-bunga menarik lainnya untuk pembelian tenor 2 tahun bahkan sampai dengan 8 tahun. Bahkan untuk pembelian Kijang Innova Zenith Hybrid, Yaris Cross Hybrid, dan Alphard Hybrid, selain Bapak Ibu mendapatkan promo bunga 0%, Bapak Ibu juga akan mendapatkan free asuransi all risk selama 2 tahun. Dan untuk Toyota Avanza, Veloz, Rush, dan Race, Bapak Ibu juga bisa mendapatkan free asuransi all risk selama 1 tahun. Lalu yang keempat, kita juga ada promo kredit tanpa angsuran. Yang mana Bapak Ibu cukup bayar DP 50% di awal, dan sisanya bisa Bapak Ibu bayar di tahun depan. Jadi, Bapak Ibu sudah bisa menikmati mobil Toyota barunya tanpa memikirkan angsurannya. Lalu yang kelima, kita juga ada promo angsuran ringan. Angsuran mulai dari 3 jutaan saja Bapak Ibu sudah bisa memiliki mobil Toyota terbaru dari kami. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak Ibu yang ingin menukarkan mobil lamanya ke mobil Toyota yang baru, Bapak Ibu cukup hubungi Aprian saja. Karena kita pastikan mobil lama Bapak Ibu, merek apapun akan mendapatkan penawaran terbaik dari kami. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis.
yang meliputi jasa, oli, dan spare part sampai dengan 3 tahun atau 60.000 km. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memikirkan biaya servis mobil Toyota barunya karena biaya servisnya sudah kami gratiskan. Dan yang terakhir, ini yang paling penting. Setiap pembelian mobil Toyota sama Aprian, Bapak Ibu bisa mendapatkan hadiah langsung berupa voucher belanja atau e-money atau voucher nano coating langsung tanpa diundi. Jadi, bagi Bapak Ibu yang lagi cari mobil Toyota, jangan lupa hubungi Aprian ya. Jangan membeli mobil Toyota terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Aprian. Ya, tadi kita sudah simak info promo menarik dari Mas Aprian dari Plaza Toyota Green Garden. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Toyota nanti bisa konsultasi ke Mas Aprian. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya juga kita lampirkan harga lengkap termasuk harga dari Kijang Innova Zenik ini, bahkan harga Toyota lain dan para kompetitornya juga. Oke, kita langsung bongkar aja ya. Apa yang menjadi alasan kenapa mendingan beli Innova Zenik Q Hybrid dibandingkan Fortuner ataupun Pajero? Yang pertama adalah tentunya orang beli Innova dibandingkan membeli Pajero atau Fortuner adalah kenyamanannya. Perlu diakui memang mobil Innova dari yang Reborn bahkan yang Zenik ini memang lebih nyaman kalau dibandingkan mobil-mobil SUV seperti Pajero dan Fortuner karena ya memang dari desainnya gitu ya, kemudian dari wheelbase-nya, kemudian dari interiornya itu juga memang lebih lega, memang lebih nyaman. Dan apalagi untuk yang Zenik ini di berpenggerak roda depan yang tentunya memang penggerak roda depan ini lebih nyaman dibandingkan mobil-mobil berpenggerak roda belakang seperti Pajero ataupun Fortuner, serta dia juga memiliki ground clearance yang lebih rendah juga sehingga hambatan udaranya pun juga dia lebih kecil dibandingkan Fortuner ataupun Pajero. Alasan kedua adalah mesinnya, di mana untuk mesin sendiri dari Innova Zenik Hybrid Q Modelista ini, dia dibekali dengan mesin hybrid 2000 cc 4 silinder yang secara tenaganya pun juga cukup powerful di 186 PS. Artinya ini lebih besar dari Pajero walaupun sedikit lebih kecil dibandingkan Toyota Fortuner. Memiliki torsi hingga 204 Nm. Berpenggerak roda depan tadi ya. Jadi memang mesinnya ini juga cukup unggul karena kita akui mesin bensin tentunya lebih senyap, terus juga nggak terlalu geter gitu ya. Dan apalagi ini hybrid tentunya juga sangat irit. Jadi kalau kita sekarang pengen punya mobil yang irit, kalau dulu mungkin Fortuner Pajero ataupun Innova diesel gitu ya. Tentunya dengan pilihan hybrid ini adalah menjadi keunggulan dari si Innova Zenik Q Hybrid ini sendiri. Sehingga nggak heran kalau teman-teman lebih memilih Innova Zenik Q Hybrid dibandingkan Fortuner ataupun Pajero. Alasan yang ketiga adalah desainnya. Ngomongin Innova ini, dia basisnya adalah MPV yang cukup besar, memiliki kapasitas sampai 7-seater juga. Jadi kalau dilihat dari desainnya, ini melihatkan mobil MPV yang kelihatan elegan, kelihatan premium juga, tapi nggak kelihatan lebay gitu ya. Jadi buat orang-orang yang lebih kalem, terutama orang-orang yang nggak pengen show off dengan mobilnya dibandingkan Fortuner ataupun Pajero, itu biasanya memilih Innova Zenik dibandingkan mobil-mobil SUV yang terlihat sangat show off. Lalu alasan keempat, kenapa orang lebih memilih Innova Zenik Q Hybrid dibandingkan Fortuner dan Pajero adalah nama besar dari Kijang itu sendiri. Apalagi buat orang-orang yang sudah nyaman memakai Kijang dari generasi ke generasi, jadi dia selalu pengen update model terbarunya saja gitu ya, karena ya tadi ya dengan alasan seperti kenyamanannya, desainnya gitu ya, dan juga beberapa alasan lain. Tentunya nama Kijang ini bahkan pernah menjadi lebih besar dibandingkan nama dari Toyota itu sendiri. Jadi ini juga salah satu yang membuat orang pengen selalu berganti ataupun kalau upgrade dari Kijang ke Kijang, dari generasi ke generasi juga. Alasan kelima kenapa orang memilih Innova dibandingkan Fortuner ataupun Pajero yaitu dari segi harganya juga. Walaupun secara harga Innova ini memang sangat variatif dan tentunya lebih murah dibandingkan Pajero ataupun Fortuner, tapi sebenarnya secara fitur itu dia memiliki kelengkapan yang jauh lebih lengkap, lebih canggih juga dibandingkan dua mobil tadi gitu ya. Jadi dengan kita mengeluarkan biaya yang lebih sedikit, tapi kita bisa mendapatkan fasilitas atau fitur-fitur yang jauh lebih banyak dibandingkan dua mobil tadi.
Lalu alasan yang terakhir atau yang keenam ya, kenapa orang lebih memilih Toyota Kijang Innova tipe Q ini dibandingkan Fortuner atau Pajero, yang tadi sempat kita singgung adalah dari fitur-fiturnya yang tentunya jauh lebih lengkap. Seperti apa contohnya? Kita mulai dari depan ya, dimana di bagian atas dia juga dilengkapi dengan ADAS, dimana untuk ADAS-nya ini dia sudah pakai 3.0 ya, sedangkan untuk Fortuner ataupun Pajero dia masih pakai 2.0. Artinya memang dia sudah lebih upgrade dibandingkan dua mobil tadi, yaitu sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control yang bisa stop and go dari kecepatan 0 sekalipun. Kemudian juga dilengkapi dengan pre-collision system dan pedal miss control untuk melakukan pengereman otomatis jika dibutuhkan ketika mobil sudah mendekati objek. Lalu dilengkapi dengan lane departure alert untuk menjaga mobil ini untuk selalu berada di tengah marka jalan. Dilengkapi dengan blind spot monitoring juga, supaya kalau ada mobil-mobil di area blind spot juga dia terdeteksi. Kemudian dilengkapi dengan rear cross traffic alert, pada saat mau mundur ketika ada mobil-mobil lain yang di belakang juga dia akan terdeteksi juga, sehingga kita akan lebih aman juga. Dan terakhir dia juga dilengkapi dengan auto high beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari. Jadi walaupun sama-sama dilengkapi dengan Toyota Safety Sense kalau dibandingkan dengan Fortuner, karena dia sudah 3.0 tentunya dia juga akan lebih smooth ya segala teknologi yang ada di ADAS atau Toyota Safety Sense-nya. Kemudian kita lihat di depan juga ada kamera depan, jadi sudah ada kamera 360-nya. Lalu lampu-lampunya juga sudah LED semuanya ya, walaupun memang belum proyektor gitu ya, tapi setidaknya sudah LED. Terus dia juga ada lampu DRL di bawahnya juga yang tentunya bisa bergantian dengan lampu sennya juga gitu ya. Jadi secara fitur di depan pun juga sudah sangat lengkap juga. Lalu dari samping, walaupun secara ground clearance dia lebih rendah gitu ya dibandingkan dua mobil tadi, tapi dia juga sudah dilengkapi dengan velg R18 juga, yang sudah ada rem cakram di bagian depan, rem belakangnya juga cakram, sudah ada ABS, EBD, VSC, dan hill start assist juga. Kemudian di bagian atas ini, dia spionnya juga ada lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis juga. Bahkan tadi ya, dia juga sudah ada blind spot monitoringnya juga, dan di bawahnya dia juga ada lampu welcome LED, serta ada kamera samping juga. Jadi kameranya sudah 360, bahkan sudah full HD, jadi sangat terang juga. Kemudian handle pintunya juga dia ada aksen-aksen chrome, dan tentunya juga sudah smart entry atau sudah keyless juga untuk kunci-kuncinya. Dan secara keseluruhan tampilan eksterior sampingnya pun kelihatan sporty, kelihatan elegan, layak sebagai rajanya MPV di Indonesia. Dari belakang pun dia juga dilengkapi dengan shark fin antena, ada roof spoiler dengan stop lamp, kacanya pun sudah anti embun, ada kamera belakang tentunya, lampu malam dan remnya juga sudah LED walaupun lampu sen dan mundurnya masih halogen. Kemudian juga dilengkapi dengan 4 sensor di bagian bawah yang tentunya juga ini akan memberikan keamanan juga ya. Jadi di bagian depan tadi juga ada 4 sensor, di belakang pun ada 4 sensor. Dan secara keseluruhan pun tampilan eksterior belakangnya ini walaupun dia terbilangnya MPV, tapi terlihat di pojokan. Lalu juga di sini dia ada tombol untuk membuka bagasi belakang yang sudah elektrik, ada untuk pengaturan manual levering, dan ada untuk auto high beam. Jadi memang tombol-tombolnya juga sudah cukup banyak.
Setirnya pun sudah dilapis kulit, ada tombol-tombol untuk pengaturan adaptive cruise control tadi, lane keeping assist juga, kemudian ada airbag di bagian tengahnya, dan dia juga dilengkapi dengan tombol-tombol untuk pengaturan head unit audionya juga, lengkap dengan voice command. Bahkan yang menarik juga dia ada pedal shift ya. Kalau mobil hybrid ini dia bisa ngatur untuk regenerative engine brake-nya gitu ya. Jadi tentunya ini juga akan membuat mobil ini satset juga gitu ya, nggak kalah dengan Fortuner ataupun Pajero. Hidupin mesinnya karena sudah kilas juga, jadi cukup injak rem dan tekan tombol yang di kiri setir di pojokan ya. Kita hidupkan. Dan saat kita hidupkan, salah satu yang menarik juga dari Innova Scenic Hybrid tipe Q, bener-bener nggak ada suara sama sekali gitu ya. Dan kita lihat speedometernya pun dia juga cukup modern, walaupun nggak full digital, tapi setidaknya untuk MID-nya di tengah ini sudah digital gitu ya, baik untuk kilometer, untuk fitur-fitur lainnya seperti indikator EV, indikator seatbelt, indikator auto trip gitu ya, semuanya juga sudah digital. Lalu untuk head unit audionya, untuk yang tipe improvement ini juga di bagian head unit audionya juga kelihatan lebih modern juga gitu ya, modelnya segi panjang dan ada drive mode juga. Di sini juga pilihannya ada power, eco, dan juga normal. Kemudian ada EV mode yang mungkin tidak ada di Pajero dan Fortuner. Jadi kalau seandainya teman-teman motor listriknya terisi full gitu ya untuk baterainya, teman-teman bisa aktifkan hanya motor listrik aja, jadi nggak mengeluarkan bensin. Ada tombol VSC juga di sini dengan transmisi yang tentunya sudah CVT dan sudah Tiptronic juga. Lalu di sini juga ada dua colokan, bahkan sudah model Type-C, ada dua tempat penyimpanan untuk cup holder juga. Lalu dilengkapi dengan konsol box yang bisa jadi armrest, dilapis kulit juga, dan boxnya ini cukup besar, bahkan dia juga sudah ada wireless charger juga ya. Jadi sama dengan Fortuner ada wireless chargernya. Dan kalau dibuka di bawahnya boxnya juga cukup besar nih untuk penyimpanan. Dan secara keseluruhan tampilan dari dashboardnya ini memang kelihatan simple gitu ya, lebih sederhana dibandingkan Pajero sama Fortuner, tapi terlihat lebih modern dan kekinian dan juga terlihat elegan. Di bagian atas spion dalamnya pun sudah auto dimming, bahkan dilengkapi dengan dashcam nih yang mungkin tidak ada di Pajero ataupun Fortuner ya. Jadi ini akan memberikan keamanan lebih juga. Jadi tentunya kalau teman-teman selama perjalanan, kalau ada apa-apa, teman-teman juga punya bukti yang kuat gitu jadinya ya, karena punya simpanan video yang langsung ada di dashcam Innova ini. Kemudian di tengahnya ini lampu-lampunya standar warna kuning ada dua, tapi menariknya di sini dia ada panoramik dan juga sunroof yang mungkin tidak ada di Fortuner, ataupun kalau dibandingkan dengan Pajero sekalipun juga dia ada sunroof aja gitu ya, nggak punya panoramik. Jadi kalau kita buka, kita bisa buka panoramiknya aja, jadi masih tertutup kaca seperti ini, dan ini sangat lebar banget gitu ya, jadi akan memberikan nuansa yang lebih lega juga dan lapang di bagian penumpang belakangnya. Dan kalau teman-teman pengen lagi keluar gitu misalkan ya, kayak Pak Prabowo yang suka dari atas atap gitu ya, nah itu teman-teman juga bisa dibuka sunroofnya juga, dan ini bukanya juga gede banget gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mungkin kerja di dunia politik ya, pengen kampanye segala macem, nah ini salah satu mobil yang mungkin juga bisa mendukung juga. Dan ini menjadi kelebihan dibanding dua mobil Fortuner ataupun Pajero tadi. Lalu untuk sun visornya dia juga ada kaca dua-duanya, bahkan bisa dibuka tutup dan dilengkapi dengan lampu tambahan juga
Serta di kanan kiri juga mendapatkan pegangan tangan yang sudah retract baik di penumpang depan ataupun di atas drivernya. Dan untuk bahan joknya ini juga sudah dilapis kulit full gitu ya, termasuk headrestnya juga. Dan dia pengaturannya memang di depan masih manual, tapi dia sudah dilengkapi dengan airbag juga di bagian jok, kemudian ada airbag di pilar juga. Jadi selain ada airbag 2 di depan, dia juga ada airbag-airbag samping. Juga. Selain itu di depan juga kantong-kantongnya cukup gede, di bawah ada gantungan juga di kiri. Pengaturan AC-nya juga sudah digital ya, di belakang ini lengkap dengan pilihan auto juga, dengan colokan-colokan yang sudah model Type C ada 2 juga, jadi cukup modern. Dan yang
Nah, tadi kita sudah membongkar semua alasan-alasan kenapa mendingan beli Innova ZeniQ dibandingkan Fortuner ataupun Pajero. Teman-teman sudah lihat sendiri apakah teman-teman setuju atau tidak. Yang pastinya buat teman-teman yang cari mobil baru tentunya disesuaikan dengan budget teman-teman yang pertama, yang kedua selera teman-teman ya. Karena ngomongin selera itu memang cukup mahal. Nggak bisa kita sesuaikan sama dengan yang lain tentunya. Nah, apakah dari alasan-alasan tadi teman-teman setuju atau mungkin punya alasan lain atau alasan berbeda? Nanti teman-teman boleh komentar di bawah. Dan buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Toyota Kijang Innova ZeniQ Hybrid ini ataupun Toyota tipe lainnya, teman-teman nanti bisa konsultasi langsung ke Mas Aprian. Nomornya ada di bawah, di deskripsi juga kita lampirkan. Teman-teman bisa langsung konsultasi untuk menanyakan langsung, mungkin bisa dapat potongan harga berapa di akhir tahun ini, atau kalau teman-teman pengen hitungan kredit juga bisa dibantu tentunya. Bahkan kalau teman-teman pengen test drive atau janjian lihat unitnya, bisa langsung janjian sama Mas Aprian. Jangan sungkan-sungkan hubungi nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata Anipras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan pandangan dari Kacamata Anipras. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaafkan dan silahkan bermasukan di kolom komentar. Saya Anipras pamit undur diri, sampai ketemu di video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.